Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Kusmayadi. Saat ini saya menjabat sebagai kasih pemerintahan di Desa Hurgelis, Kecamatan Bantarujak, Kabupaten Majalengka. Baiklah, dalam kesempatan ini saya akan sedikit memaparkan tentang sejarah singkat Desa Hurgelis, Kecamatan Bantarujak, Kabupaten Majalengka. Desa Hurgelis awal berdiri 1 Januari 1791, yaitu 224 tahun, sekitar berdiri abad ke-17. Bagian pertama yaitu gambaran desa, bagian dari sejarah desa. Diceritakan untuk mengenal sejarah Desa Hurgelis, maka perlulah kita mengetahui batas-batas tanah di Desa Hurgelis, di dalam lingkungan Desa Hurgelis, agar kita dapat membayangkan luas dan sempitnya juga wilayah desa sekitarnya. Sebelah utara yaitu Desa Cahur, Kecamatan Maja, sebelah timur Desa Kagok, dan Desa Cimeong, Kecamatan Banjaran. Di sebelah selatan Desa Cinambo dan Desa Cikidang, Kecamatan Bantarujak, dan di sebelah barat yaitu berbatasan dengan Desa Sukamenak, Kecamatan Bantarujak. Juga Desa Hurgelis diapit oleh beberapa lembah, yaitu diantaranya di sebelah utara tanah tinggi yang disebut Bukit Datar Kembang, di sebelah selatan timur yaitu Bukit Pasir Bentang, di sebelah selatan yaitu Gunung Ciwaru, Pasir Kiara, dan Pasir Pamutih. Desa Hurgelis sendiri pada awalnya dipimpin oleh seorang demang yang sampai dengan saat ini belum ada cerita yang akurat mengenai asal-usul maupun nama aslinya. Beliau pada saat itu memimpin selama 30 tahun, dari tahun 1791 sampai 1821, di mana pada saat itu beliau mendapat tugas dari raja untuk memimpin wilayah barat kerajaan, yakni di Desa Hurgelis, di mana Desa Hurgelis itu sendiri merupakan cikal bakal adanya dari Desa Sukamenak, Desa Cikidang, dan juga Desa Gunung Larang, yang terpisah pada tahun 1842 pada masa penjajahan, di mana Desa Hurgelis termasuk ke dalam distrik Talaga yang pada saat itu diperintah oleh seorang tumenggung. Adapun sampai dengan saat ini Desa Hurgelis sudah 21 kali berganti kepemimpinan. Di antaranya yang pertama yaitu Ki Demang yang menjabat selama 30 tahun dari periode tahun 1791 sampai 1821. Yang kedua Bapak Suminta menjabat selama 20 tahun dari 1822 sampai 1842. Bapak Ujab menjabat selama 20 tahun dari tahun 1843 sampai 1863. Keempat yaitu Bapak Parmi yang menjabat selama 3 tahun 1864 sampai 1867. Kemudian yang selanjutnya yang kelima yaitu Bapak Sartiah yang menjabat selama 19 tahun periode 1867 sampai 1886. Kemudian yang keenam Bapak Arga Karya menjabat selama 20 tahun periode 1887 sampai 1908. Kemudian ketujuh Bapak Haji Yusuf yang menjabat selama 15 tahun periode 1900
08 sampai 1923. Kemudian yang ke-8 Bapak Jatma menjabat selama 2 tahun periode 1924 sampai 1926. Yang ke-9 Bapak Abdul Jalil yang menjabat selama 20 tahun periode 1927 sampai 1947. Kemudian Bapak Dasuki yang menjabat selama beberapa bulan. Kemudian yang ke-11 yaitu Bapak Juhri menjabat selama 2 tahun periode 1947 sampai 1949. Selanjutnya yang ke-12 yaitu Bapak Arjam sama cuman beberapa bulan saja. Yang selanjutnya yang ke-13 yaitu Bapak Suharja yang menjabat selama 16 tahun periode 1949 sampai 1965. Selanjutnya yang Bapak ke-14 yaitu Bapak Amin Suheji yang menjabat selama 8 tahun periode 1966 sampai 1974. Kemudian yang ke-15 yaitu Bapak Amin Tapraja yang menjabat selama 10 tahun dari periode 1974 sampai 1983. Yang selanjutnya yang ke-16 yaitu Bapak M. Pakih yang menjabat selama 10 tahun periode 1984 sampai 1995. Selanjutnya yang ke-17 yaitu Bapak Haji Asikin yang menjabat selama 8 tahun periode 1995 sampai 2003. Kemudian yang ke-18 Bapak Abdul Majid, Bapak Haji Abdul Majid yang menjabat selama 10 tahun periode 2003 sampai 2013. Yang selanjutnya ada kekosongan kepemimpinan yaitu diisi oleh PJS yaitu Bapak Dr. Andes Arifin Hidayat yang menjabat selama 6 bulan. Selanjutnya yang ke-20 Bapak Saripudin lama menjabat selama 6 tahun periode 2013-2019, dan yang saat ini menjabat yaitu yang ke-21 kembali dipimpin oleh Bapak Haji Abdul Majid periode 2019 sampai dengan sekarang. Selanjutnya terkait hubungan dengan Kerajaan Talaga Manggung, di mana konon katanya menurut cerita rakyat bahwa Hurgelis telah disebut-sebut dalam sejarah pemerintahan Palembang Gunung, yakni seorang patih mantunya Prabu Talaga Agung, yakni suaminya Putri Simbara Kancana. Menurut cerita, di mana pada saat terjadi huru-hara di Istana Kerajaan pada masa itu, pusat pemerintahan sempat berpindah ke Istana Kepatihan yang letaknya di Walang Suji. Yang notabene lokasi tersebut merupakan wilayah termasuk dalam wilayah administratif Desa Hurgelis, di mana konon ceritanya Patih Palembang Gunung berkeinginan menjadi raja, dan pada saat itu dia bersiasat dengan patih yang lainnya yaitu Patih Citrasinga. Lalu mereka menyuruh seorang juru simpan kerajaan Galuh bernama Centang Barang untuk membunuh raja dengan pusaka cis, dan siasat tersebut berhasil sampai akhirnya Prabu Talaga Manggung wafat terbunuh. Untuk selanjutnya dalam cerita rakyat tersebut, nama-nama tokoh tersebut melekat di cerita rakyat sehingga menjadi sebuah tempat di wilayah Desa Hurgelis, diantaranya yaitu Palembang Gunung, terus Walang Suji, dan Centang Barang. Demikian uraian singkat dari saya mengenai sejarah singkat Desa Hurgelis dari awal berdiri sampai dengan saat ini. Untuk lebih jelasnya dan lebih lengkapnya nanti bisa disimak di sejarah Desa Hurgelis dalam episode yang berikutnya. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.